Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa kripto. Teman-teman, hari ini aku sebenarnya mau bahas dua koin ya, yaitu ada ORDI sama SATS, dua token yang sama-sama merupakan Bitcoin Ordinals. Namun di video kali ini aku akan combine juga untuk jawab pertanyaan teman-teman yang mungkin harap-harap cemas terkait dengan kondisi dari market kripto yang mengalami koreksi dalam beberapa minggu terakhir. Oke teman-teman, kita akan mulai dulu ya dari pembahasan Bitcoin-nya. Nah, Bitcoin itu mengalami fase koreksi sejak 8 April 2024. Waktu itu Bitcoin mentok sampai di level 72.800-an. Setelah itu lanjut mengalami penurunan teman-teman. Dan kalau kita perhatikan sih dari sudut pandang teknikal, sebenarnya Bitcoin sudah memberikan indikasi melemah ya sejak beberapa waktu, bahkan dari bulan Maret tanggal 14 ini teman-teman. Di sini sudah terjadi sebenarnya pelemahan yang terjadi pada Bitcoin ya, atau Bitcoin sudah memberikan kode-kode teman-teman. Cuman waktu itu kodenya masih belum terlalu kuat, belum ada indikasi pembalikan arah, dan sampai beberapa kali Bitcoin mengalami pantulan naik kembali. Dan waktu itu level 72.000 merupakan level yang sangat kuat menjadi level resistance untuk Bitcoin. Sampai akhirnya pada 8 April kemarin Bitcoin akhirnya mengalami penurunan kembali. Yang paling ekstrim sih sebenarnya bukan dari Bitcoin-nya, karena Bitcoin sebenarnya cuma koreksi sedikit ya, atau kalau kita lihat dari tren menengahnya ini Bitcoin masih sideways aja sebenarnya di antara range 72.800 sampai dengan 62.000 ini, teman-teman. Namun yang ekstrim itu terjadi karena BTC dominance itu ternyata mengalami peningkatan. Artinya adalah aliran dana itu kebanyakan masuk ke market kripto, justru ke Bitcoin, bukan ke altcoin. Sehingga kalau teman-teman ngikutin market, kemarin banyak altcoin yang nyebur, turun lumayan ekstrim, teman-teman. Bahkan ada yang sampai 20-30% gitu. Dan ini tentunya pasti bikin teman-teman semua pada panik ya, terutama yang mungkin baru ngikutin kripto, baru lihat narasi-narasi bagus pada kripto sejak Januari 2024 ini sampai akhirnya di bulan Maret kemarin. Jadi ya, welcome to the hell. Jadi selamat datang teman-teman di market kripto. Jadi kalian sudah mulai melihat dinamika yang terjadi pada market. Memang market kripto itu nggak selalu naik kalau kita melihat dari sudut pandang jangka pendek ya. Namun kalau kita melihat dari jangka panjangnya, beberapa koin dengan fundamental yang bagus itu justru terus mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat dari Bitcoin historical, nah Bitcoin kan ini menjelang halving ya, kurang lebih prediksinya atau perkirakannya itu di kisaran 20 April 2024 ya, mungkin geser-geser dikit 21 sampai 20-an itu teman-teman merupakan halvingnya. Dan sebenarnya sih halving itu apakah memberikan impact langsung terhadap Bitcoin atau enggak ya? Ya, sebenarnya sih pengurangan reward itu merupakan sebuah indikasi bagus, di mana halving itu kan berarti reward miners itu dikurangi separuh ya. Artinya semakin semakin sedikit reward yang diterima oleh miners, artinya jumlah token yang akan beredar ke market makin lama akan semakin sedikit. Dan harusnya ini bisa menjadi sebuah sentimen yang positif karena berhubungan sama supply and demand. Supply-nya semakin meningkat karena ada ETF kemarin, belum lagi ada potensial pivot yang sepertinya memang akan ketunda, namun yang namanya pivot dari Jerome Powell, penurunan suku bunga itu akan menjadi narasi yang bagus sekali untuk market kripto. Ya. Nah, ini akan dikombin dengan penurunan reward dari para miners. Artinya miners ini makin lama akan makin sedikit dapat jumlah Bitcoin. Kalau kita melihat dari kejatuhan Bitcoin waktu kasus FTX kemarin di tahun 2022, waktu itu banyak sekali miners yang menderita kerugian. Nah, menderita kerugian ini oleh para miners itu bisa dibilang menjadi salah satu indikasi yang negatif. Karena para miners ini harus bayar listrik, teman-teman. Apalagi waktu itu suku bunga lagi dinaik-naikannya oleh The Fed ya. Waktu itu Bitcoin mencapai level bottom dan tentunya penurunan yang terjadi pada harga Bitcoin ini bikin market harap-harap cemas. Namun ternyata market recovery. Miners yang melakukan sell off besar-besaran itu bisa menjadi indikasi kita lagi berada dalam posisi bottom. Dan saat ini para miners banyak yang hold karena memang harga dari Bitcoin sudah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan sejak 2023 sampai 2024 awal ini sampai sekarang. Jadi ya masih happy ending teman-teman, dan kemungkinan potensialnya masih bakalan lanjut.
Nah, ngomong-ngomongin soal halving ya, ini aku sudah kasih tanda sebuah garis vertikal gitu teman-teman yang bisa teman-teman, perhatikan di chart ya. Ini adalah sebuah garis yang warna biru ini, menjadi garis yang sangat-sangat penting karena garis tersebut itu menjadi, salah satu yang kita perhatikan saat ini karena sentimen dari halving teman-teman. Nah, secara historical halving Bitcoin itu terjadi 4 tahun sekali. Sebelumnya pernah terjadi di tahun 2012. Ketika menjelang halving, pergerakan Bitcoin justru mengalami rally yang lumayan signifikan. Nah, halving berikutnya itu ada di 2016. Waktu itu, sebelum halving terjadi, pergerakan Bitcoin udah mengalami penurunan ya, dan sudah menembus all time high sebelumnya di tahun berapa nih? Oh, dia belum menembus all time high sih di tahun 2016 ini, teman-teman, karena all time high-nya itu ada di 2013, ya. Tapi Bitcoin mampu melampaui all time high-nya itu di 2017. Beberapa saat, beberapa bulan, ya mungkin sekitar 1 tahun ya, teman-teman, setelah halving terjadi, baru Bitcoin menembus all time high-nya. Jadi di fase halving 2016 ini, setelah Bitcoin halving justru harganya makin turun. Nah, halving berikutnya itu ada di 2020. Di fase ini, Bitcoin sudah mengalami koreksi jauh sebelum halving terjadi. 21 Februari merupakan puncak daripada harga Bitcoin waktu itu. Setelah itu Bitcoin nyungsep lumayan ekstrim, teman-teman, di tanggal 14 Maret. Setelah itu Bitcoin pelan-pelan recovery dan ketika fase halving terjadi, Bitcoin terus-terusan mengalami kenaikan dan rally. Nah, sekarang kita berada dalam fase historical yang kurang lebih mirip. Ya, kita sedikit lagi, beberapa hari lagi menjelang fase halving. Dan apakah historical yang terjadi ini bakalan ngikutin historical di tahun 2016, di mana setelah halving justru harganya nyungsep, atau kita bakalan ngikutin periode halving yang terjadi di 2020? Nah, ini masih misteri untuk market. Karena kita lihat dari beberapa data, khususnya dari Glassnode. Teman-teman, ini adalah data tentang correction drawdown, artinya penurunan yang terjadi pada market ya. Jadi kalau kita lihat dari kondisi saat ini, kita lagi dalam fase yang kurang lebih sudah breakout dari all time high. Yang mana fase breakout ini biasanya akan diikuti dengan koreksi wajar pada Bitcoin. Ini terjadi pada historical Bitcoin sebelumnya di tahun 2017 sampai 2021. Ya, ketika Bitcoin sudah mampu melampaui all time high sebelumnya, di fase sebelumnya itu, Bitcoin biasanya memang wajar mengalami koreksi. Namun koreksi tersebut itu nggak terlalu dalam. Ya, kalau kita lihat secara historical di sini terjadi sedikit saja koreksi yang mengindikasikan bahwa kondisi saat ini itu mirip sekali sama yang terjadi pada Bitcoin. Itu. Jadi kalau kita perhatikan Bitcoin saat ini kan memang cenderung korektif, agak sedikit turun dan sepertinya sih turunnya nggak akan dalam-dalam banget, teman-teman. Ya itu untuk Bitcoin. Kalau untuk altcoin ya beda cerita, karena kita harus mempertimbangkan yang namanya dominasi dari Bitcoin atau Bitcoin dominance. Nah, jadi nggak perlu khawatir bagi teman-teman yang mungkin punya Bitcoin, sudah beli Bitcoin atau mungkin altcoin, ya teman-teman wajib untuk melihat sih dari skala yang lebih panjang aja. Jadi biar pemikiran kalian nggak panik duluan karena pemikiran yang cenderung terbatas ya teman-teman, atau informasi yang kalian dapatkan baru terbatas. Jadi ini adalah fase wajar sebelum Bitcoin akhirnya mengalami fase rally setelah halving terjadi, teman. Kalau kita lihat secara historical, memang fase kenaikan pada Bitcoin akan terjadi ditunjang sama volume perdagangan yang lumayan signifikan. Jadi kalau kita merujuk pada data-data yang dilampirkan oleh Glassnode terkait dengan on-chain data analitik, ini sebenarnya adalah fase yang cukup wajar. Dan kalau kita perhatikan juga dari Bitcoin Relay Cap Hold Wave, saat ini kita masih dalam fase yang cukup menengah ya. Ini adalah fase yang wajar, dan ini belum merupakan fase puncak. Fase puncaknya kemungkinan masih jauh dan pergerakan harga Bitcoin bakal melampaui level all time high saat ini di 74 ribuan something. Jadi ya koreksi wajar dulu lah istilahnya seperti itu. Oke, kita ngomongin tentang Ordi ya saat ini, Ordinals teman-teman. Ordinals atau BRC20 merupakan token-token yang running di jaringan dari Bitcoin. Ya, jadi ini merupakan sebuah revolusioner yang terjadi pada market teman-teman setelah yang namanya Taproot terjadi pada Bitcoin. Nah, Taproot ini adalah upgrade yang terjadi pada Bitcoin yang tentunya meningkatkan keamanan dari Bitcoin. Kemudian juga ada beberapa fitur penambahan yang
berikan teman-teman. Salah satunya adalah pembuatan layer berikutnya yang mensupport jaringan dari Bitcoin. Nah, kemudian muncullah produk-produk NFT berbasiskan dengan Ordi ini, teman-teman. Jadi Ordi ini merupakan project NFT-nya Bitcoin yang tentunya mengambil simpati market ya ketika Taproot itu selesai terjadi. Jadi hype-nya dari Ordi ini itu di kisaran bulan Februari kemarin. Dan hype dari token-token Ordi ini bisa kita kaitkan dengan hype-nya meme token. Cuman ini meme token yang versinya Bitcoin, teman-teman. Jadi project-project berbasiskan Ordi itu sebenarnya merupakan project yang punya fundamental yang begitu penting, teman-teman. Jadi kehadiran dari Ordinals NFT Bitcoin ini tentunya bisa meningkatkan yang namanya ya meramaikan lah, istilahnya meramaikan dari market Bitcoin-nya sendiri. Tapi secara fungsional itu sebenarnya nggak terlalu bisa dirasakan. Ordi ini juga bukan merupakan koin yang diciptakan oleh apa namanya perusahaan ya. Jadi dia tidak di-develop secara berkala. Jadi ya tokennya muncul, ya udah muncul bisa diperdagangkan dan kalau momentumnya pas atau ada semacam ya pergerakan ya dari para whales untuk masuk ke token-token berbasiskan dengan BRC20 biasanya harganya bakalan naik secara kompak, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada hold token ordinals kayak Ordi, kemudian aduh banyak tuh token-token Ordi ya. Ordi, ada CKB, ada Mubi, ada ORD, ada SAT, ada PPBRC dan lain sebagainya itu ya masih bakalan ngikutin sentimen dari token ordinal sendiri karena yang namanya market crypto itu biasanya naiknya secara kompak, teman-teman. Jadi itu ya buat teman-teman mungkin yang ada pegang apakah Ordi menarik atau enggak ya buat trading spekulasi tentunya masih bakal menarik. Karena gini teman-teman, kalau kita melihat secara historical data biasanya sebelum Bitcoin mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, token-token meme itu rata-rata pada naik. Kenapa demikian ya? Saya sendiri berspekulasi kalau para whales itu lagi cari dana di token meme ya. Makanya belum yang namanya Bitcoin naik tinggi, apalagi altcoin naik, biasanya meme token yang bakalan dapat momentum lebih dulu. Tuh, jadi meme token itu berkaitan banget sama token-token ordinals juga, karena token-token ordinals ini lebih deket sama meme token. Cuman ini versinya dari Bitcoin. Gitu. Jadi kalau kita lihat secara data, pergerakan dari Ordi ini bisa naik lumayan signifikan. Contohnya di token Ordinals atau Ordi sama token SAT. Ya, ini adalah dua token yang paling populer di jaringan BRC20. Tuh, jadi kalau kita hubungkan juga dengan pergerakan dari Bitcoin secara perbandingan ya, teman-teman, Ordi ini pergerakannya lumayan eksponensial, lumayan signifikan. Bahkan dia bisa dibilang ngikutin banget pergerakan dari Bitcoin. Nah, ini chart yang orange adalah chartnya Bitcoin, sementara chartnya Ordi itu chartnya yang biasa ya, yang kita pakai teman-teman. Kalau kita melihat secara historical, ketika 17 September 2023 kemarin, Bitcoin ini kan mengalami fase kenaikan tipis. Ordi ternyata ngikutin banget pergerakan dari Bitcoin. Naik barengan, kemudian sampai akhirnya Ordi itu mentok kenaikannya itu sampai Desember 2023. Setelah itu Ordi benar-benar sideways, bergerak hanya sideways, dan Bitcoin masih melanjutkan fase rally-nya, yang menunjukkan bahwa di sini ada, nah di fase ini ada peningkatan dominasi dari pergerakan Bitcoin. Kurang lebih seperti itu. Namun, kalau kita lihat secara persentase, sebenarnya token-token yang berhubungan sama meme itu cenderung punya kenaikan yang besar, lebih besar persentasenya dibandingkan sama Bitcoin. Ini juga terjadi pada SATS. Kalau kalian perhatikan, SAT sudah lebih dulu di all time high ya, di kisaran Desember 2023, dan Bitcoin belum mencapai all time high-nya. Dan ini membutuhkan beberapa waktu untuk Bitcoin mencapai all time high-nya, kemudian token-token Ordi udah mulai kayak ditinggalkan gitu. Artinya whales sudah mulai taking profit ya untuk kembali fokus ke token-token dengan fundamental yang mumpuni seperti Bitcoin. Nah, itu jadi fase koreksi yang kita temukan saat ini sebenarnya adalah momentum buat teman-teman mencari token-token yang bakalan punya potensi kenaikan lebih awal dibandingkan dengan naratif-naratif token yang lain. Jadi Ordi, BRC20 itu bisa menjadikan teman-teman pilihan. Selain itu alternatifnya adalah meme token.
Teman-teman, video ini disupport langsung oleh Get.io. Jadi Get.io adalah salah satu exchange yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan transaksi investasi di market kripto. Nah, Get.io lagi ngadain event ya. Eventnya itu adalah event trading di market spot, teman-teman. Tradingnya itu disesuaikan dengan beberapa kategori ya. Jadi ada 2 kategori tim yang bisa teman-teman pakai. Apakah teman-teman adalah timnya Ordi atau tim E, atau teman-teman timnya Sats. Jadi di sini kalian diminta untuk melakukan trading. Teman-teman mulai dari 15 April sampai 25 April 2024. Jadi ada durasi 8 hari lagi. Teman-teman dimana teman-teman tinggal memilih aja kalian mau jadi join tim A atau teman-teman mau join tim B. Ya, kemudian teman-teman trading dan kalian bisa lihat nih yang mana yang bakalan punya, keuntungan yang paling besar, teman-teman. Jadi trading ini atau, yang menang itu akan ditentukan oleh trading volume. Kalau saran aku sih pakai yang tim E, ya karena di sini ada Ordi, salah satu koin BRC20 yang paling kuat. Itu, jadi di sini besar-besaran trading volume. Trading volume yang paling tinggi itu akan memperoleh hadiah paling tinggi juga. Dan untuk leaderboard-nya itu transparan. Teman-teman bisa akses langsung di platform dari Get.io ini ya, Get.io/activity/crypto team battle. Nanti aku akan cantumkan juga linknya di kolom deskripsi. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan dari event ini bisa langsung daftar dulu aplikasi Get.io-nya, bisa pakai kode referral yang aku sudah cantumkan di kolom deskripsi. Teman-teman, dan juga teman-teman berpeluang untuk memperoleh hadiah dari proyek ini, dari event ini ya. Jadi untuk cara berpartisipasinya gampang banget, teman-teman wajib untuk melakukan registrasi dulu, teman-teman. Kemudian teman-teman langsung aja klik yang join now di sini. Nanti teman-teman akan dialihkan langsung ke sini ya. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih mau jadi tim A atau mau jadi tim B. Itu. Kemudian teman-teman ya udah tinggal trading aja token-token yang memang sudah ditentukan di sini. Ada Ordi, kalau kalian jadi tim A, tradingnya Ordi, CKB, Mubi, Ords, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pakai tim B, itu ada SAT, kemudian SAVM, ada BSV, BRC, dan juga kawan-kawannya. Itu. Kemudian kalau teman-teman sudah memilih tim kalian, kalau sudah analisa, ya teman-teman tinggal melakukan spot trading aja. Tuh, jadi yang paling besar nanti akan memperoleh hadiah yang paling besar juga. Jadi event ini terbatas, teman-teman bisa ikutin langsung. Syarat dan ketentuannya berlaku. Make sure teman-teman sudah baca dulu syarat dan ketentuannya. Tuh, kalau teman-teman memang mau mencari token-token yang bisa teman-teman perdagangkan ya secara alternatif, teman-teman bisa banget pakai aplikasi Get.io ini. Karena banyak sekali token-token baru yang belum listing di exchange besar, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan exposure hype-nya ketika ada narasi token tersebut bakalan listing di project-project exchange yang lebih besar gitu. Nah, secara teknikal kita akan bahas dulu dari Ordi. Ya, karena kalau secara fundamental ya Ordi ya gitu-gitu aja sih sebenarnya, nggak terlalu gimana-gimana, teman-teman. Di sini kita akan coba untuk masuk ke chart ya yang dimiliki oleh Ordi sendiri, teman-teman. Jadi kita langsung masuk aja, kita zoom out. Nah, pergerakan dari Ordi sendiri sebenarnya sudah mengalami penurunan. Kalau secara teknikal kita bisa melihat Ordi sudah breakdown dari pola ascending channel-nya dan sekarang dia lagi berada di area support kisaran $42. Target dari Ordi masih possible untuk turun sepertinya teman-teman ke kisaran area $25 lagi ya. Dan kalau kita lihat sih dari sini sebenarnya ya, pergerakan dari Ordi ini bisa dibilang masih dalam fase penurunan. Jadi ekspektasi kita adalah di sini ada terjadi pantulan sesaat pada Ordi. Sehingga di sini bisa teman-teman manfaatkan untuk melakukan akumulasi jangka pendek. Namun kenaikan yang kita harapkan ini tentunya tidak akan terjadi secara tinggi ya. Kenaikannya itu kemungkinan cuma akan rendah karena kalau kita lihat dari selling pressure juga masih cenderung tinggi. Namun, kalau dia breakdown dari level resistance atau level support ini, maka akan ada possibility untuk Ordi kembali melanjutkan tren penurunannya ke kisaran level $25. Jadi saat ini dari Ordi sendiri ini lagi coba buat mengalami fase koreksi, teman-teman. Kalau kita pakai Fibonacci retracement, kita bisa ambil beberapa level support yaitu di Fibonacci 61,8 yang sepertinya sudah berhasil di breakdown. Dan saat ini sih pergerakan dari Bitcoin ini kecenderungan bakalan masih turun
Ya, sehingga token-token lain seperti ORDI pun juga masih punya possibility untuk mengalami fase penurunan. Tuh, teman-teman. Jadi bisa banget teman-teman untuk lirik fase kali ini ya. Let's see kalau teman-teman pengen untuk mencari token untuk teman-teman hold dalam beberapa waktu. Kemudian kalau teman-teman misalkan melirik tim B, teman-teman mau di SATS, ya bisa-bisa juga teman-teman. Kalau kita lihat dari posisi SATS juga kurang lebih mirip-mirip aja. SATS sekarang lagi berada di area support juga teman-teman di kisaran level 0,00002478. Tapi level dari SATS ini agak rendah ya, sehingga di sini teman-teman bisa untuk lebih berhati-hati juga teman-teman. Di sini kita expect adanya rejection dari level support. Namun bila mana level saat ini berhasil di breakdown, maka ada possibility untuk SATS kembali melanjutkan fase penurunannya juga. Jadi kalau dari saya sih lebih kayak melihat ORDI yang lebih strong untuk saat ini. Ya, ORDI lebih strong. Before kalau teman-teman perhatikan ya nanti SATS mengalami koreksi, bisa diperhatikan juga area level support berikut. Jadi pada intinya token-token meme, token-token berbasiskan dengan fundamental yang tidak begitu jelas, itu biasanya dimanfaatkan oleh whales untuk cari likuidasi baru, cari dana segar. Teman-teman bisa ambil bagian dari sana, memanfaatkan momentum-momentum yang ada. Cuman ini sifatnya sangat-sangat spekulatif dan punya resiko yang lumayan tinggi. Oke, gitu aja paling buat pembahasan dua token ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin panik ya terkait dengan kondisi market, wah market turun dan lain sebagainya, itu ya sabar-sabar aja karena kondisi dari BTC dominan kita masih cenderung tinggi sehingga Bitcoin masih sangat-sangat mendominasi. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Itu aja akhir kata saya Andre, makasih.